Tuhan kirim bencana dan sukacita. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungannya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup itu bukan bencana. Hidup itu juga bukan sukacita. Kita perlu memaknai hal ini, karena hidup adalah hidup yang isinya adalah bencana dan juga sukacita. Dua pengalaman yang mungkin berbeda dialami, tetapi maknanya sama. Bahwa sukacita dan bencana adalah bagian utuh dari kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk memaknai kehidupan. Memaknai kehidupan yang terdiri dari bencana dan sukacita. Dalam bacaan pertama, dalam nubuat kitab Baruk, kita mendengar bahwa Allah mengirim bencana kepada bangsa Israel. Alasan mengapa Allah mengirim bencana kepada bangsa ini, karena bangsa ini tunduk menyembah kepada setan melalui menyembah berhala. Atas tindakan penyembahan berhala inilah maka bencana menghantui kehidupan bangsa Israel. Namun Tuhan Allah tidak membiarkan bangsa ini hidup dalam bencana sampai akhir hayat. Dia yang telah mengirimkan bencana itu juga memiliki kasih sayang yang besar kepada bangsa itu. Maka ia mengirimkan sukacita pula untuk mengobati rasa sakit yang dialami oleh bangsa itu karena bencana yang mereka alami dalam hidup. Kitab Baruk mau menyampaikan suatu pesan dalam hidup, bahwa kita perlu mengartikan semua bencana dalam konteks koreksi diri. Apa yang salah yang telah kita lakukan sehingga kita mengalami nasib buruk tertentu di dalam hidup kita. Jika ini direfleksikan, maka kita tidak akan mengartikan bencana sebagai kutukan, lalu mengkambing hitamkan Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami sukacita, kita tidak terus bereforia dalam sukacita yang berlebihan sampai lupa akan Tuhan, lupa akan sesama, dan lupa akan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksudkan dalam pesan kitab Baruk dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid pulang dengan sukacita yang besar karena merasa bahwa setan-setan pun takluk kepada mereka. Namun Yesus menyadarkan mereka bahwa ada hal yang lebih penting yang perlu dimaknai dalam hidup daripada sekedar berbangga atas takluknya orang tertentu, setan, ataupun takluknya keadaan terhadap kehidupan atau karya pewartaan mereka. Menurut Yesus, adalah lebih baik mereka bersukacita karena mereka telah melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup mereka, dan oleh karenanya nama mereka tercatat di dalam surga. Itu hal terpenting yang
dimaksudkan Yesus agar para murid memaknai pengalaman itu. Yesus mengajak mereka dan menuntun mereka untuk sadar bahwa mereka yang adalah orang-orang kecil, orang-orang dari latar belakang yang berbeda, kemudian diangkat Tuhan menjadi pelayannya. Dan itu hal yang perlu mereka syukuri dan hayati dalam hidup. Jangan sampai pengalaman-pengalaman Tuhan memakai mereka justru digunakan untuk berbangga berlebihan, sampai lupa memaknai hidup secara utuh. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memaknai hidup ini, terutama memaknai bencana-bencana atau pengalaman pahit dalam hidup kita, supaya kita sadar apa yang salah yang telah kita lakukan, dan supaya kita juga menyadari bahwa pengalaman-pengalaman kasih, sukacita dan kegembiraan itu adalah anugerah Tuhan yang perlu dimaknai dan dihayati di dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita mampu memaknai kehidupan kita bahwa Tuhan memberikan bencana dan juga memberikan sukacita. Tergantung bagaimana caranya kita memaknai kedua hal ini sebagai bagian utuh dari kehidupan. Karena hidup adalah hidup, bukan hidup adalah bencana atau hidup adalah sukacita. Tuhan memberkati kita semua.